si paman lagi ngapain sih? Kok ngintip-ngintip gitu? Jangan-jangan mau berburu sobat Otan ya? Tolong! Tolong! Ada pemburu gelap! Mas, ngapain? Itu loh mbak, ada musang mbak yang biasa makan ayam warga. Wah, pasti gak pernah nonton si Otan nih. Kasih tahu, Tan. Siap kan ya? Gini loh paman pemburu, musang itu binatang arboreal. Secara naluri, sobat Otan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Musang hanya turun ke tanah untuk berkembang biak. Apalagi kan makanan utama musang buah-buahan. Jika musang membutuhkan protein hewani, biasanya mereka berburu burung atau hewan lain yang bersarang di atas pohon. Gitu loh paman. Nah, ini dia nih tersangka utamanya. Siapa lagi kalau bukan si Gary, alias Garangan. Sobat Otan yang satu ini sebenarnya lebih menyukai mamalia atau reptil kecil yang berada di dalam hutan. Cuma terkadang ketika wilayahnya berbatasan dengan pemukiman, Garangan juga suka berburu ayam milik warga. Waduh sob, udah sob, lepasin sob, kasihan ayamnya. Nah kan, kamu jadi dipatok sob. Sudah dong, lepasin ayamnya. Kasihan Gary, nanti Otan traktir ayam goreng aja deh. Gimana? Udah percaya belum? Hah? Masih nggak percaya juga kalau Garangan yang memangsa ayam? Yuk, langsung aja deh kita uji coba. Agen Otan sudah nyiapin buah dan daging di piring berbeda. Yuk kita lihat mereka pilih yang mana. Peserta pertama, kita panggilkan sang musang. Ayo sang, jangan malu-maluin Otan lo ya. Nah kan benar, musang lebih memilih buah pisang. Terbukti kalau makanan utama musang adalah buah. Daging ayamnya nggak digubris sama sekali. Yuk selanjutnya, giliran kamu Gary. Udah, nggak usah malu-malu gitu deh. Otan tahu kok kamu mau ambil yang mana. Ya, betul. Sesuai prediksi Otan kan teman-teman. Meski hewan omnivora, daging adalah makanan utama Garangan. Sedangkan buah hanya makanan tambahan saja. Gimana? Sudah terbukti ya? Nah lo, ularnya digigit. Wah. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Garang betul ya Garangan ini. Reputasi kamu sebagai predator alias pemangsa ular memang gak ada lawan. Meleset. Serangan si kobranya meleset barusan. Selain punya nyali yang tinggi, mamalia mungil ini juga dibekali kelincahan yang di atas rata-rata teman. Si Garangan selalu bisa mengelak dari serangan si kobra. Aduh, Raja Ularnya datang. Kalau King Kobranya yang keluar, Otan gak yakin deh Garangannya bisa selamat. Duel si predator ular dan si Raja Ular ini berlangsung amat hati-hati teman. Keduanya sepertinya saling mengukur kekuatan satu sama lain. Aduh, Otan jadi deg-degan nih. Biasa, keduanya saling menggigit. Wah.
betul-betul luar biasa, teman. King Kobranya berdarah mulutnya. Ya ampun. Si Raja Ular ini pun terpaksa pergi dan menyelamatkan diri sebelum kembali jadi bulan-bulanan si Garangan. Garangannya masih bisa meloloskan diri. Padahal udah dibelit sedemikian rupa oleh si Piton. Tuh lihat, lolos lagi. Kamu itu sebetulnya terbuat dari apa sih, Sob? Usut punya usut, keluarga dekat Meerkat ini bukan hanya berani dan lincah, tapi juga punya tubuh yang lentur, teman. Kelenturan ini terjadi karena tulang tubuh Garangan terbilang pendek. Sehingga saat Garangan dibelit berkali-kali oleh si Sanca seperti ini, ia masih bisa lolos. Wah, lucunya. Ada landak Jawa yang sedang mencari makan, teman. Biarpun lucu gino-gino, landak adalah hewan teritorial, teman. Landak akan menyerang jika terasa terancam. Duri pada bagian belakang tubuhnya bisa mengembang untuk senjata sekaligus pertahanan diri. Bahkan durinya itu bisa terlepas ketika sudah menancap di musuh. Ih, serem. Datang lagi nih si pengacau. Gary, kamu kayaknya nggak boleh lihat ada hewan lain santai sedikit ya. Nah kan, teman-teman dengar nggak? Suara itu berasal dari ujung ekor landak. Dia menggetarkan ujung ekornya untuk kasih peringatan musuhnya. Ya ampun Gary, kamu kok nggak ada takut-takutnya sih? Itu duri semua loh ya. Kamu ini hewan loh ya, bukan kertas suara. Kalau kena coblos bisa gawat. Emang mau mukanya ketancap duri landak? Nah gitu dong sob. Kalau damai gini kan enak. Meski Garangan dikenal juga sebagai hewan pemangsa yang handal, Sobat Totan ini memiliki kaki yang pendek loh. Garangan dewasa hanya memiliki sepanjang 70 mm saja. Sekarang kita uji coba yuk. Kira-kira bisa nggak ya dia mengambil makanan yang berada di atas tubuhnya? Yuk langsung aja, saatnya pembuktian. Ayo Kania, kita pancing ya garangannya. Wah, ternyata garangan bisa berdiri dengan kedua kakinya teman. Bahkan bisa melompat juga. Mirip dengan musang dan otter juga ya. Wah, ternyata kamu tinggi juga ya sob. Selain untuk mengambil makanan, Garangan juga berdiri untuk mengawasi keadaan sekitar. Bahkan ketika bertarung, Garangan cenderung menyerang sambil berdiri untuk terlihat lebih besar. Dan sebagai salah satu strategi penyerangannya. Wih, cakep kamu sob. Gary, kamu makan apa lagi sih? Kok nggak ada kenyang-kenyangnya ya? Ngunyah terus. Ya ampun, itu kan bayi biawak. Reptil kecil seperti ini memang menjadi salah satu mangsa favorit Garangan teman.
Wah, ada biawak besar juga tuh. Gary, awas. Jangan-jangan itu induknya lagi. Ayo lo, apa Otan bilang? Wah. Ternyata emang gak ada takutnya ya kamu, Sob. Bukan yang ambil angka 1000, Sobat Otan ini malah langsung melancarkan serangan. Seperti biasa, Garangan menyerang dengan mengandalkan gigitannya. Wih, hebat kamu, Gary. Berhasil menggigit mulut biawak. Pertahankan, Gary. Jangan sampai terlepas. Baru Otan bilangin. Tapi gigitan Garangan keburu terlepas. Awas, Gary. Nah kan biawaknya menyerang balik. Wah, mereka saling menggigit. Waduh, nyaris kamu kena sabet ekor biawak, Sob. Semoga kamu gak apa-apa ya. Biawak memang memiliki ekor yang panjang dan keras seperti pecut. Ekornya ini bisa digunakan sebagai senjata. Phew, akhirnya sadar diri juga kamu, Sob. Sudah, mundur aja. Biawaknya terlalu besar untuk kau lawan.